Di tengah sibuknya kota Jogja, di antara suara motor, langkah kaki, dan kesibukan orang-orang setiap hari, ada satu bangunan di Jogja yang selalu berdiri tenang, maupun itu di dalam kondisi panas dan hujan. Bangunan itu bernama Tugu Jogja. Untuk orang Jogja, Tugu ini bukanlah hal asing. Hampir semua orang tahu bentuknya, seperti mereka pun juga pernah lewat. Tugu Jogja pertama kali dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, raja pertama sekaligus pendiri Keraton Yogyakarta. Waktu itu nama aslinya adalah Tugu Golong Gilig. Bentuknya juga berbeda dari sekarang. Tingginya sekitar 25 meter, bentuk silinder dengan puncak bulat. Bentuk itu punya arti yang dalam. Simbol dari Manunggaling Kaula Gusti, yang artinya persatuan antara rakyat dan pemimpinnya. Tapi pada tahun 1867, Jogja diguncang oleh gempa yang besar. Tugu itu roboh. Beberapa puluh tahun kemudian, Belanda membangunnya kembali. Tapi dengan bentuk yang diubah jadi lebih pendek, bawahnya kotak, atasnya runcing. Banyak yang bilang, bentuk baru ini terasa lebih jauh dari rakyat. Filosofi aslinya dianggap ikut berubah, karena rakyat tidak lagi merasa sedekat dulu dengan pemimpinnya. Walaupun bentuknya sekarang berbeda dari yang dulu, Tugu Jogja masih punya makna filosofis yang kuat. Tugu ini dipercaya sebagai simbol hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Letaknya ada di tengah garis imajiner budaya Jawa, dari Gunung Merapi, Tugu, Keraton, Laut Selatan. Garis ini bukan cuma tentang arah, tapi juga menggambarkan perjalanan hidup manusia. Merapi di utara sebagai awal kehidupan, Keraton di tengah sebagai tempat kita hidup dan belajar, dan Laut Selatan di selatan sebagai akhir perjalanan. Nah, Tugu ada di tengah-tengah sebagai titik keseimbangan, pengingat agar hidup kita pun seimbang. Sekarang Tugu Jogja bukan cuma soal sejarah, tapi juga jadi tempat kumpul yang seru buat semua orang. Pagi hari ada yang olahraga, siang sampai malam banyak anak muda nongkrong, turis antri foto, dan warga lokal yang santai menikmati suasana kota. Di sekitar Tugu ada banyak pedagang kaki lima, jual kopi, gorengan, cilok, jagung bakar, sampai makanan khas Jogja lainnya. Kafe-kafe juga banyak bermunculan, dari yang bergaya modern sampai yang estetik buat foto-foto. Semua bikin suasana Tugu semakin hidup, tapi tetap nyaman dan khas Jogja. Saat malam datang, suasana Tugu Jogja terasa beda, lebih tenang dan tetap hangat. Lampu-lampu kota menyala menerangi Tugu, yang membuat pemandangan malam jadi lebih indah. Udara malam yang adem juga bikin siapapun betah duduk lama-lama. Banyak orang datang yang buat foto, ngobrol, atau sekedar diam sambil menikmati suasana kota dari titik paling ikonik ini. Tugu ini seolah menjadi penjaga kota. Nggak pernah berbicara, tetapi selalu ada, menemani Jogja tetap damai, akrab, dan bersahabat. Tugu Jogja bukan sekedar bangunan lama yang menyimpan banyak cerita tentang sejarah, budaya, dan nilai kehidupan. Tugu ini menjadi pengingat bahwa hidup perlu keseimbangan, perlu arah, makna, dan kebersamaan. Jadi kalau kamu ke Jogja, jangan cuma lewat, coba berhenti sebentar, duduk, rasakan suasananya. Karena di tempat sederhana ini, kamu bisa belajar banyak tentang Jogja.
dan juga tentang hidup. Seperti yang sering dibilang orang, belum sah ke Jogja kalau belum mampir ke Tugu.